Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal memiliki sejumlah pedang yang menjadi simbol penegakan tauhid. Salah satunya adalah pedang Al-Ma'thur, salah satu warisan Nabi yang masih tersimpan hingga kini di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Pedang ini memiliki panjang sekitar 100 cm dengan gagang emas yang berbentuk mirip kepala ular. Hiasan batu-batu mulia yang indah membentuk motif bunga memperindah pedang ini. Mata pedangnya berbentuk dua, dengan ujung yang runcing memudahkan untuk menikam musuh dengan tajam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memiliki pedang ini sejak masa mudanya, sebelum menerima wahyu pertama di Gua Hira. Di dekat gagangnya terdapat tulisan kaligrafi Al-Kufi yang berbunyi, Abdullah bin Abdul Muthalib, nama ayah Rasulullah. Konon, Rasulullah pernah menghunus pedang ini saat mengiringi pernikahan putrinya, Fatimah Az-Zahra, di mana para anggota Bani Hashim juga membawa senjata. Beberapa sumber dan ulama menyebutkan bahwa pedang ini adalah senjata utama Rasulullah. Al-Ma'thur adalah warisan dari ayah Rasulullah, yang diterimanya pada usia 15 tahun. Rasulullah tidak pernah memberikan pedang ini kepada sahabatnya untuk digunakan di medan pertempuran, seperti yang dilakukan dengan pedang-pedang lainnya. Yang menarik, saat kekhalifahan Utsmaniyah bersiap untuk menghadapi pertempuran, Khalifah akan mengeluarkan pedang ini dari sarungnya dan memohon kemenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warisan Nabi yang menyita perhatian dunia berikutnya adalah Tabut Perjanjian Nabi Musa. Tabut Perjanjian Nabi Musa ini diyakini telah ditemukan di wilayah Ethiopia oleh para peneliti. Dikenal juga dengan sebutan Art of Confinance, tabut ini konon dibawa keluar dari Israel melalui Mesir oleh sekte Yahudi. Kisah tabut ini tercatat dalam 3 kitab suci agama Abraham, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dalam Alkitab, terdapat kisah tentang pembangunan peti berlapis emas oleh orang Israel untuk menyimpan loh batu yang memuat 10 perintah dari Tuhan. Di Islam, tabut ini dianggap sebagai tanda bahwa Tolut akan menjadi raja peperangan. Kisah Tolut dan Jalut yang terkenal dalam Al-Quran mengisahkan bagaimana Daud berhasil mengalahkan Jalut dalam duel 1 lawan 1. Tim peneliti dari Bible Archaeology Search and Exploration Institute, BES, mengklaim telah menemukan tabut perjanjian itu. Mereka menemukan bukti kuat bahwa tabut itu dibawa melalui Sungai Nil oleh sekte Yahudi yang dipimpin oleh Raja Manasik dari Israel. Tabut ini kemudian ditempatkan di Gereja Bunda Maria di Zion di kota Aksum, Ethiopia Utara. Namun, para peneliti tidak melihat tabut itu secara langsung karena adanya aturan khusus. Hanya 1 orang suci yang diizinkan melihatnya karena dipercaya bahwa tabut perjanjian tersebut harus dijaga dari pengaruh dunia luar. Berikutnya adalah tongkat Nabi Allah Musa alaihissalam. Dalam kisah kenabiannya, Musa mendapat petunjuk dari Allah untuk memukulkan tongkat ini ke air, dan akibatnya, lautan terbelah 2 sehingga Bani Israel bisa melintasi lautan yang terbelah itu untuk menyelamatkan diri dari tentara Fir'aun yang mengejar mereka. Tongkat ini juga menjadi sarana mukjizat-mukjizat Musa, seperti ketika tongkat tersebut berubah menjadi ular raksasa ketika Musa menghadapi tukang-tukang sihir Fir'aun. Namun, menurut pemahaman Islam, tongkat itu hanyalah sebuah benda biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membelah lautan melalui tongkat tersebut sebagai perantara dan Musa alaihissalam sebagai nabinya. Tongkat ini, menurut sejarawan, sekarang disimpan di dalam tabut perjanjian yang telah dibahas sebelumnya, yang konon berada di Ethiopia. Namun, kebenaran tentang hal itu masih menjadi tanda tanya karena para peneliti tidak berani memeriksanya secara langsung karena adanya larangan. Peninggalan Nabi selanjutnya adalah kunci pintu Ka'bah. Kunci ini memiliki ukuran sekitar 35 cm dan dilapisi kain hijau dengan hiasan emas. Kini, kunci Ka'bah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disimpan di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Seiring berjalannya waktu, bentuk kunci Ka'bah ini mengalami banyak perubahan. Awalnya sederhana, kini bentuknya lebih kompleks. Menurut keyakinan, pemegang kunci Ka'bah harus berasal dari keturunan Saibah atau Bani Saibah. Saibah adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sepupu Utsman bin Affan. Saat ini, kunci Ka'bah dipegang oleh salah satu keturunan Saibah, yaitu Syekh Abdul Qadir bin Taha Al-Saidi. Beliau bertanggung jawab membuka dan menutup pintu Ka'bah serta merawat bangunan tersebut. Ka'bah dicuci 2 kali setahun, yaitu pada tanggal 15 Muharram dan awal bulan Syaban. Acara ini biasanya dihadiri oleh Raja Arab atau Emir Mekah. Peninggalan kelima adalah penemuan reruntuhan istana yang diduga milik Nabi Daud alaihissalam.
Dua struktur bangunan ditemukan oleh arkeolog di Yerusalem, yang diyakini merupakan bekas istana Raja David, yang dalam Islam dikenal sebagai Nabi Daud alaihissalam. Kesimpulan ini diambil setelah penggalian di situs yang diyakini sebagai bagian dari benteng kota Yudea. Lokasi yang dikenal sebagai Herbet Kiafa, merupakan tempat di mana Nabi Daud diyakini melakukan duel melawan raksasa Jalut yang kemudian dimenangkannya. Situs Kiafa adalah reruntuhan kota benteng kuno yang berhadapan dengan lembah Elah, diperkirakan berasal dari abad ke-10 SM. Reruntuhan benteng ini pertama kali ditemukan pada tahun 2007 dekat kota Bet Shemesh Israel, sekitar 30 km dari Yerusalem. Penemuan ini memberikan bukti yang kuat akan keberadaan pusat kekuasaan di Yehuda selama masa pemerintahan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Muhammad SAW pernah menjalani peristiwa yang kita kenal sebagai Isra Miraj. Perjalanan luar biasa dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Dalam perjalanan itu, dikisahkan bahwa telapak kaki beliau meninggalkan bekas di sebuah batu. Cetakan kaki tersebut kemudian dipisahkan dan disimpan di tempat yang berbeda. Salah satunya disimpan di museum atau istana Topkapi Turki, sementara yang lainnya di kompleks Masjidil Aqsa. Ramzan Kadyrov, pemimpin Chechnya, mengklaim memiliki sebuah mangkuk yang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mangkuk tersebut diperolehnya dari seseorang yang mengaku sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW di London, Inggris. Menurut klaimnya, mangkuk itu dibawa ke London 1400 tahun yang lalu dan disimpan oleh keturunan Ali di sana. Kadyrov menyimpan mangkuk tersebut di sebuah masjid di Chechnya dan mengeluarkannya setiap tahun pada hari ulang tahun Nabi Muhammad SAW. Saat mangkuk tersebut diperlihatkan, Kadyrov mempersilakan siapapun yang ingin melihatnya. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad SAW yang masih tersisa adalah baju gamis beliau. Potongan baju Rasulullah SAW tersebut disimpan dan pernah dipamerkan di Masjid Hirka Syarif, Istanbul, Turki. Benda-benda peninggalan Nabi Muhammad SAW banyak disimpan di Turki karena pada masa kekuasaan kekhalifahan Islam di Turki, berbagai peninggalan baginda Nabi dikumpulkan, termasuk oleh kekhalifahan Turki Utsmani pada abad ke-15 Masehi. Beberapa peninggalan Rasulullah SAW dibawa ke Istanbul oleh khalifah, dan kemudian disimpan di Istana Topkapi, Turki. Setelah kejatuhan kekhalifahan Utsmani, pemerintah Turki mengambil alih dan menyimpan peninggalan tersebut. Oleh karena itu, banyak artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW yang dapat ditemui di Turki. Ketika membicarakan Nabi Nuh, tidak bisa dilepaskan dari kisah tentang bahtera penyelamat dan banjir besar yang menghancurkan peradaban manusia. Menurut berbagai literatur, peristiwa banjir tersebut terjadi sekitar 4000 tahun sebelum Masehi, atau sekitar 6000 tahun yang lalu. Pada tanggal 25 April tahun 2010, Noah's Ark Ministries International, NAMI, mengumumkan penemuan yang menarik perhatian dunia. Sisa-sisa fosil kapal yang mereka klaim sebagai kapal Nabi Nuh ditemukan di Gunung Ararat, Provinsi Agri, Timur Laut Turki, pada ketinggian 12.000 kaki. NAMI menyatakan keyakinan mereka bahwa struktur kayu yang mereka temukan berusia lebih dari 4000 tahun, dan mereka berasumsi bahwa itu adalah sisa-sisa kapal Nabi Nuh alaihissalam. Nama Gunung Ararat sendiri disebutkan dalam Taurat dan Alkitab sebagai tempat terakhir bahtera Nabi Nuh berhenti setelah 40 hari dan 40 malam mengarungi banjir dahsyat. Ini memicu minat banyak peneliti untuk mencari artefak kapal Nabi Nuh di gunung tersebut. Meskipun ilmuwan dari NAMI bukanlah yang pertama kali mengklaim menemukan fosil kapal Nabi Nuh di Gunung Ararat, namun penemuan mereka menjadi salah satu yang paling mencolok. Pada tahun 1988, seorang arkeolog bernama Ron mengklaim menemukan bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Ron mengatakan bahwa bangkai kereta tersebut adalah milik Fir'aun yang hidup pada masa yang sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Pendapat Ron diperkuat oleh penemuan sejumlah tulang manusia dan kuda di sekitar bangkai roda tersebut. Penelitian mendalam oleh Stockholm University pada sisa-sisa tulang tersebut menyimpulkan bahwa struktur dan usia tulang tersebut sekitar 3.500 tahun, sejalan dengan kisah pengejaran Nabi Musa yang diperkirakan terjadi pada periode yang sama. Wallahualam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin.
Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.